Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ferry Papahan dengan NIM L11200073. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya dari jurnal bahasa Inggris yang sudah saya translatekan, yang dimana judulkan kinerja pohon dalam percobaan pengayaan keanekaragaman hayati di landscape kelapa sawit. Langsung saja kita masuk lebih lanjut. Di sini latar belakangnya karena adanya konversi besar-besaran hutan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit telah terjadi dalam beberapa dekade, khususnya di Asia Tenggara. Versi hutan menjadi kelapa sawit ini banyak merusak fungsi ekosistem, terutama pada produktivitasnya. Untuk mencapai pemulihan vegetasinya, penghijauan seperti perkebunan relatif cepat kecepatannya dalam menyelidiki pertumbuhan dan kelangsungan hidup pohon selama 4 tahun pertama yang ditanam di landscape kelapa sawit. Peta percobaan bervariasi dalam ukuran, tingkat keanekaragaman pohon, dan komposisi spesies yang menjadikan integrasi komponen dalam menguji efektivitasnya. Di sini efek positif keanekaragaman pohon ditandai dengan tingkat plotnya, di interaksi pohon-pohon lokal di lingkungan spesies campuran, dan menguji efek dari waktu ke waktu dalam menggabungkan analisis pada tingkat lingkungan plot lokal. Di sini dilakukan studi dan eksperimen yang dimana Efforts B ini merupakan bagian dari proyek penelitian kolaboratif yang menerapkan ekosistem ekologis dan sosial, ekonomi fungsi dan tropis dataran rendah hutan, hujan transformasi sistem. Dan platformnya ini merupakan penelitian ekosistem dalam keanekaragaman pohon di seluruh dunia. Efek dari BBF ini dikaitkan dengan mekanisme seperti diferensi ceruk, peningkatan, dan lainnya. Menganalisa efek dari pohon keberagaman pada pertumbuhan dan bertahan hidup pada berbeda tingkat individu, spesies, dan lingkungan dari waktu ke waktu. Hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa keanekaragaman pohon sering secara aktif mempengaruhi pohon pertumbuhan. Pengukuran pertumbuhan pohon dan survei kematian. Ini semua pohon yang ditanam diukur sekali per tahun antara tahun 2014 sampai dengan 2018 di bulan Januari dan Februari. Untuk pohon jet dan waktu T, tentukannya dengan tinggi Hz sampai dengan cm, yang dimana dasarnya diameter diukur 10 cm. Kelangsungan hidup pohon itu dipantau dengan inspeksi visual dan goresan kulit kayu yang dilaporkan dengan variabel biner yang berisi 0 atau mati dan 1 bertahan hidup. Selama tahun percobaan pertama, pohon mati diganti setiap 3 bulan. Untuk mengecualikan efek penanaman kembali pada kinerja pohon, hanya menyertakan pohon dari kohort terakhir. Pengelolaan di peta percobaan terdiri dari penghentian total penggunaan pupuk, herbisida, dan pestisida ion. Manual penyilangan dulu selesai secara teratur dalam plot sampai mungkin 2016, yang kemudian dibatasi pada lingkaran 1 sampai meter dan ditanam untuk getah pohon yang lebih kecil. Tingkat pertumbuhan relatif biasanya digunakan karena memungkinkan menjelaskan perbedaan umur dan ukuran pohon. Pengaruh keanekaragaman pada pertumbuhan pohon dan mortalitas pada tingkat peta. Di sini dasarnya daerah dari semua individu direncanakan terbagi daerah plot dan ditingkatkan menjadi 1 hektar. Tingkat plot dianggap menghasilkan dari efek gabungan dan dari individu daerah dan kematian dari tanaman pohon itu. Pada model pertumbuhan pohon dengan spesies tunggal, plot diambil sampelnya dan probabilitas kematiannya berdasarkan observasi dalam spesies campuran plot. Perbedaan menjadi areal hasil tingkat plot yang diamati dan disimulasikan pada pengaruh keanekaragaman pohon terhadap pertumbuhan pohon. Dalam model kematiannya, pohon dulu sampai di dalam spesies campuran plot dan spesifik makhluk hidup. Analisis lingkungan. Di sini memodelkan pertumbuhan pohon yang terkait dengan lingkungan setempat untuk diinvestigasi
gerbang interaksi pohon-pohon dan pohon palem, dan potensi efek tepi plot. Interaksi ini menggunakan berbasis individu yang dimana persaingan memperhitungkan rasio ukuran dan jarak antar pohon tetangga dan pohon target, mana perbedaan antara indikasi area tingkat plot yang diamati dan disimulasikan memberi efek keragaman dan kematian. Meskipun tingkat pertumbuhannya digunakan dalam pertumbuhan pohon model karena mereka mengizinkan mengurangi potensi efek, itu mempengaruhi sepenuhnya dikesampingkan untuk komunitas pohon muda. Pengaruh kondisi situasi, di sini menguji dengan pengaruh kondisi lokal spesifik plot pada plot-plot tingkat bertahan hidup dan pada pohon pertumbuhan selama itu. Mengharapkan spesies berbeda di dalam milik mereka, tanggapan ke lingkungan variabel, jenis identitas diperkenalkan sebagai kemiringan acak. Pertimbangan metodologinya itu pada dua tingkat dianggap berbeda. Pertumbuhan pohon, tanggapan ke tingkat plot, keberagaman dulu berdasarkan desain penanaman awal karena memperhitungkan kematian pohon. Keanekaragaman tingkat lingkungan sebaliknya quantifiable secara terpisah setiap periode studi dan karena itu kematian berakhir waktu diperhitungkan. Tingkat plot analisis itu dipertimbangkan berguna untuk menilai kelebihan hasil konsep yang banyak digunakan dalam penelitian BEF untuk membandingkan produktivitas di seluruh tegakan. Kesimpulannya itu ialah kinerja pohon merupakan kendala penting dalam restorasi ekologi dan pengayaan keanekaragaman hayati. Analisis di sini kinerja pohon dalam percobaan pengayaan keanekaragaman hayati di landscape kelapa sawit menunjukkan perbedaan spesies spesifik yang besar dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Selama tahun pertama setelah tanam, keanekaragaman pohon meningkat, pertumbuhan lokal yang ditingkatkan di tingkat plot. Analisis dari efek lingkungan bagaimana menunjukkan ini bersifat sementara, menunjukkan bahwa kelebihan hasil awal karena seleksi dan dominasi spesies pohon yang bekerja secara baik. Secara keseluruhan, hasil yang diungkapkan persaingan pohon-pohon dari ukuran pulau pohon yang menunjukkan pertukaran antara pertumbuhan pohon dan fungsi produksi kelapa sawit yang perlu diperhatikan pembentukan kelapa sawit yang terintegrasi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada saran dan kritik, saya menerima. Sekian dan terima kasih.